warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nur Ukhwah, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya untuk kita semua. Mudah-mudahan di malam hari ini, di penghujung tahun 2024, kita bersama-sama memasuki hari-hari terakhir di tahun 2024. Semoga kita masih diberikan pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala min rabbil alamin. Jamaah sekalian, tentu kita semuanya sebagai seorang muslim yang mengaku taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kita akan bersama-sama bagaimana cara menyikapi datangnya hari-hari yang mungkin sudah kita lalui bersama. 2024 akan meninggalkan kita dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2025 Hijriah Miladiyah atau Masehi. Sebagai seorang muslim, kita tentu hakikat dari pergantian tahun baru ini seperti apa. Berarti tahun baru ini harus kita maknai bahwa tahun 2024 yang kita lalui, kita akan maknai bahwa umur kita mungkin secara jumlah bertambah, tetapi kita harus mengetahui bersama bahwa hakikatnya jatah umur kita itu berkurang. Jadi kalau tahun 2024 ini Allah mentakdirkan jatah umur kita itu 65 tahun, yang pada 2024 ini umur kita sudah 64 tahun, berarti tinggal hitungan hari itu sudah mau habis jatah umur kita. Kan begitu saja, tinggal 10 hari kalau jatahnya 65 tahun. Jadi kalau sudah 64 tahun tinggal 10 hari, Pak. Kalau jatah umur kita itu sama Allah ditakdirkan ketika di Lauhul Mahfuz 64 tahun, 1 tahun kurang 10 hari, nah, tinggal berapa hari lagi, berapa jam lagi. Intinya bahwa bertambahnya hari itu seharusnya kita maknai, kita renungi sebagai bahwa kita ini sudah mendekati kepada titik terakhir terminal kita. Nah, bagi orang yang sadar tentang waktu ini, seharusnya setiap hari, setiap waktu kita harus berenung dan bermuhasabah. Kita sebagai orang muslim seharusnya berenung nanti, Pak, ketika pergantian tahun baru ini, sudah berapa amal soleh yang sudah kita berbuat selama 1 tahun ini, sudah berapa banyak kebajikan-kebajikan yang kita perbuat selama tahun 2024 ini. Kita juga berpikir, apakah selama 2024 ini lebih banyak kesalehan yang kita berbuat atau lebih banyak kesalahan yang kita berbuat? Selama 2024 ini lebih banyak kita
mendatangkan manfaat atau lebih banyak kita mendatangkan mudarat untuk orang lain. Selama 2024 ini lebih banyak dosa yang kita perbuat atau pahala yang kita dapat. Seharusnya itu yang kita renungi bersama. Maka sebagai seorang muslim, saya berwasiat untuk diri kami sendiri dan untuk semua yang hadir di tempat ini, ayo kita bersama-sama, apa sih hakikatnya tahun 2025 atau Masehi ini. Beberapa sejarah pernah kami baca bahwa ternyata tahun baru Masehi ini, Bapak Ibu sekalian, yang jatuh tanggal 1 Januari itu pertama kali dirayakan ya pada tahun 45 sebelum Masehi. Ya, jadi biar kita tahu, biar kita nggak ngawur nanti bagaimana menyikapi pergantian tahun miladiah tahun Masehi ini. Jadi dirayakan tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi, tidak lama setelah Julius Kaisar dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Ya, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Maka dalam mendesain kalender baru itu, Julius Kaisar dibantu oleh asisten beliau yang bernama Sosiogenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Mesir. Maka setahun penanggalan yang dihitung sebanyak kurang lebih 365 seperempat hari. Jadi ada 365 seperempat hari, dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi, sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai 1 Januari. Dan Kaisar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan pada bulan Februari. Ini Februari kan beda Pak, rata-rata kan 28. Nah, setiap 4 tahun ditambahkan di bulan Februari, yang secara teoritis bisa menghindari penyimpangan-penyimpangan itu. Dan itu sering dirayakan karena memang pada 1 Januari itu ada upacara terhadap penyembahan dewa matahari. Nah, dengan mungkin sedikit kita tahu silsilah dan sejarah ya dari tahun baru Masehi ini, kita lebih paham bahwa ternyata tanggal 1 Januari itu adalah hari raya dewa matahari. Sayangnya kita sebagai orang muslim nggak tahu sejarahnya ini, sehingga cenderung ikut-ikutan tradisi-tradisi yang tidak bersumber dari agama kita, yaitu agama Islam. Di sini kita bisa melihat tradisi-tradisi yang sudah jauh menyimpang dari agama kita. Bahkan bisa jadi tradisi-tradisi yang kita ikuti itu bisa menggelintirkan akidah kita dari akidah Islam yang kita anut selama ini. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, nanti tanggal 1 Januari bertepatan insya Allah hari Selasa ini, ada beberapa perayaan-perayaan yang mungkin kita belum paham esensi dari perayaan itu. Sebaiknya dihindari Pak. Sebaiknya dihindari. Apa itu perayaan-perayaan yang sering kita lakukan dan kadang itu tanpa kita sadari sebenarnya itu bukan tradisi kita sebagai orang muslim. Ada penyimpangan-penyimpangan. Mohon maaf sekali lagi. Ayo minimal Pak, kita bentengi diri kita lah, atau anak-anak kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum naro, maka peliharalah diri kalian sendiri dari api neraka dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi kalau kita belum bisa memperbaiki lingkungan kita, minimal mulai dari kita untuk memperbaiki diri dan memperbaiki
anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita yang ada di rumah. Apa yang harus kita bentengi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh kita, oleh lingkungan kita, oleh sekitaran kita. Ini tolong kalau bisa ini dihindari betul, Pak. Khawatir kita ini adalah keluar dari akidah Islam kita. Yang pertama, dalam penyimpangan-penyimpangan yang bersifat moral yang terjadi di tahun baru. Biasanya di sekitar kita merayakan tahun baru itu dengan cara mabuk-mabukan dan minum minuman keras. Tapi insya Allah yakin dalam majelis ini tidak ada hal semacam itu. Andaikan ada di sekitar kita, kita nggak boleh tinggal diam, Pak. Perbaiki, nasihati. Kalau kita nggak bisa, ya sudah, kita bentengi diri kita bentengi anak kita dan keluarga kita. Ini sering terjadi ini. Malam tahun baru identik dengan mabuk-mabukan dan minum minuman keras. Ini sudah menjadi banyak tradisi dari generasi muda. Kita harus tahu bahwa minuman keras ini termasuk dari pangkal dari semua kejahatan. Jadi minuman keras ini pangkal dari semua kejahatan, Pak. Kemarin ada berita di TV bahwa di Sulawesi mahasiswa itu tawuran. Ya, antar mahasiswa. Pertama, setelah diselidiki ternyata pangkal penyebab dari tawuran itu adalah karena mereka dalam kondisi mabuk. Kalau sudah mabuk, Pak, segala perbuatan nggak sadar sudah. Maka dari itu hindari itu. Jangan biarkan anak kita ini kontrol, Pak, mulai sekarang. Tapi insya Allah kita masih bisa untuk menghindari ini. Tapi ada yang lebih halus nanti, Pak, tradisi-tradisi itu. Yang kedua, kita mungkin menghadiri pesta-pesta yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Pesta, kita lihat nanti di malam Rabu, semua stasiun TV, hampir semua, Pak, akan menayangkan sebuah program yang tidak lain tetap program hura-hura. Ya, ada program pesta tahun baru. Ada yang isinya pesta tapi dikemas dengan tasyakuran menghadapi tahun 2025, tapi isinya adalah nyanyi-nyanyi, hura-hura, joget-joget, penyanyinya tidak menutup aurat, dan itu ditampilkan di semua TV, hampir semua TV. Sampai lihat sendiri sudah. Seperti itukah sudah dekadensi moral umat-umat Islam yang ada di Indonesia? Isinya ingin menyambut tahun baru, dan anehnya lagi di pentas-pentas menyambut tahun baru itu ada ustadznya di situ, seakan-akan ingin mengelabui malaikat bahwa di sini walaupun hura-hura menyambut tahun baru ada ustadznya kok. Jadi ingin mengelabui antara setan dengan malaikat di situ. Ini hati-hati, Pak. Yang tidak habis pikir lagi, seharusnya pergantian tahun baru itu diisi dengan renungan, diisi dengan muhasabah. Barangkali selama 2024 kita banyak dosa, Pak. Kita bertafakkur di situ. Tapi kok bisa di antara kita itu menyambut tahun baru, detik-detik tahun baru, jam 00 dihitung 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis itu panjenengan lihat sendiri apa yang dikerjakan mereka. Para pembesar kita, para pejabat-pejabat kita ikut merayakan, Pak, di situ, Pak. Pasti ada 3 yang tidak lepas dari perayaan ketika detik-detik tahun baru. Yang pertama mesti trompet. Yang kedua ada topi. Yang ketiga mesti ada petasan, merton, kembang api. Panjenengan harus tahu bahwa 3 tradisi itu adalah tradisinya orang-orang kafir. Tapi kita bisa
Ikut-ikutan. Kenapa? Karena minim pengetahuan, karena minim ilmu. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengingatkan bahwa mendekati akhir zaman, semakin dekat kiamat itu, kata Rasulullah di dalam sebuah hatinya, umat Islam itu seperti buih. Buih itu tidak ada kekuatan. Jadi buih itu kena angin barat ikut ke barat, kena angin timur ikut ke timur, kena angin ke selatan ikut ke selatan. Sama dengan kejadian pada hari ini. Umat Islam seperti buih, banyak tapi tidak punya pegangan hidup, tidak punya akidah yang kuat, sehingga ada tradisi orang-orang yang menurut kita adalah tradisi orang-orang yang di luar kita, ya orang-orang kafir, kita ikut. Kenapa? Karena sekali lagi minim ilmu pengetahuan. Maka tertiuplah trompet. Trompet itu adalah termasuk diantaranya upacaranya orang kafir memanggil dewa matahari. Tapi kita, anak-anak kita, generasi muslim yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi, ikut hura-hura di malam tahun baru. Apa yang harus kita lakukan? Minimal anak-anak kita, Pak, bentengi mulai sekarang. Pak Aziz, ada yang tanya di musola, boleh enggak anak kita beli trompet? Gitu loh. Kalau hanya beli trompet, ya dipahamkan mulai sekarang. Jangan, namanya anak-anak kan nggak paham. Ya, beli trompet itu. Ini mulailah dari diri kita. Maka saya gak kepengen ya, nanti saya hanya menghimbau saja. Ya monggo panjenengan. Tahun baru apa sajalah, kalau tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Ya, buat apa juga ya menghitung 00 ditunggu sampai jam 12 malam. Kok goblok gitu loh maksud saya. Menurut saya sudahlah, kalau memang kita harus memperingati, ya sudah perbanyak kita bermuhasabah, sholat di sini, doa akhir tahun, doa awal bulan itu, awal tahun itu lebih bermanfaat daripada kita hura-hura. Tapi banyak juga alasan, kalau hanya 1 tahun sekali Pak Aziz, kan gitu aja, ada saja alasannya gitu loh. Justru orang-orang semacam ini kadang dia tidak paham, Pak. Ada lagi mengutamakan tahun baru daripada ibadah. Sudah dipastikan, Pak. Sudah dipastikan. Ketika tahun baru menunggu detik-detik jam 00 dihitung. Sekarang jam 00 akan kita ikuti waktu Indonesia Timur. Sudah, kalau sudah tahun baru nunggu jam 12, jam 00, pasti dia nggak tidur. Jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Apa yang akan terjadi kalau sudah semacam itu? Nanti kebablasan, kelewatan ibadah subuhnya. Sudah, Pak. Sudah hal-hal yang wajib akan ditinggalkan. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang tidak dianjurkan, bahkan mengandung pendangkalan akidah kita sebagai orang-orang Islam. Ayo, Pak, mumpung masih ada 10 hari, mumpung panjenengan sudah dengar berita ini, ayo kita bentengi anak kita, ya, untuk tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru dengan cara hura-hura. Kalau mau monggo silahkan selawatan aja di sini dengan Pak Warkadi, ya. Tapi nggak usah terlalu malam juga ya, biar nggak subuhnya kelewatan. Ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya sosial, Pak. Apa itu? Diantaranya menghamburkan uang untuk perayaan yang berlebihan. Jadi membakar petasan atau kembang api itu hukumnya mubah sebenarnya, Pak. Tapi bisa haram. Pertama, karena memang membakar uang berarti hal-hal yang bau-bau mubadir. Kalau sudah mubadir, maka itu termasuk perbuatan dosa, karena itu termasuk perbuatan setan. Innal mubadirina kanu min ikhwanas syayatin. Buat apa? Kan mensedekahkan ke masjid. Beli kembang api harga 100.000, 200.000. Memang terkait dengan masjid yang lebih enak daripada dibakar. Yang kedua, bisa mengandung dosa. Ketika kita membakar petasan atau kembang api, ada orang yang kaget,
ada orang yang terganggu dengan itu, apakah nggak dosa itu? Nah ini kadang yang kita sadari seakan-akan itu hal yang lumrah gitu loh. Hal yang lumrah. Maka semaksimal mungkin kita hindari sudahlah. Kita hindari sudah itu ya. Kadang di desa-desa itu Pak. Di desa-desa menyambut orang dari tanah suci Pak, umroh itu. Ini pakai petasan. Ini buat apa? Hal-hal semacam itu. Ingin meriah. Seharusnya bukan itu cara memperingatinya. Maka betul kata Kanjeng Nabi bahwa di akhir zaman mendekati kiamat sudah kita nggak bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Bahwa semakin hari Pak, Bu, serat-serat setan ya, tipuan Dajjal itu semakin halus. Maka saya menyimpulkan bahwa Dajjal itu adalah fitnah besar yang luar biasa. Nggak usah dibayangkan bahwa Dajjal itu adalah sebuah sosok yang tinggi besar yang nanti matanya satu. Nggak usah dibayangkan itu Pak. Itu hanya simbol saja sebenarnya. Bahwa simbol itu adalah bahwa ketika Dajjal datang kata Rasulullah, hampir kaumku itu sudah tidak bisa terlepas dari fitnah itu. Sekarang kita bisa melihat fitnah-fitnah yang berupa HP yang kita pegang ini. Sekarang kita bayangkan saja, kita renungi dan kita takar sudah. HP yang kita pegang itu lebih banyak mendapatkan manfaat atau mudarat? Lebih banyak kita melihat tontonan yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Ini sudah di depan kita Pak. Tinggal klik mau apa saja, itu sudah ada HP kita. Bisa jadi HP yang kita pegang ini termasuk dari tipu daya Dajjal. Matanya satu, sudah kameranya satu ini di depan ini. Ya, kameranya satu ini Pak. Dajjal itu punya neraka sendiri, punya surga sendiri. Ya bener Pak. Sekarang kalau kita gak punya HP, tersiksa kita. Ayo, HP aja gak ketemu dicari ya, tersiksa Pak. Itu sudah nerakanya itu. Ini hal-hal semacam ini kadang kita tidak disadari Pak. Ya Allah. Saya sampai berenung, jangan-jangan Dajjal di HP kita, matanya satu, kameranya satu ini di depan. Hanya tidak tertulis kafarah di situ aja, gitu loh. Jadi jangan bayangkan Dajjal orangnya besar, nanti kalau nginjak ke laut separuh dari air laut itu ada di telapak kakinya. Tidak begitu Pak. Itu hanya kiasan-kiasan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Dajjal itu adalah fitnah besar yang terjadi pada akhir zaman. Sekarang ini sudah kita menghadapi itu. Dan hampir 100% orang itu tidak bisa lepas dari fitnah Dajjal itu. Dari tingkat orang awam sampai kiai. Ayo, sekarang siapa yang nggak punya HP? Orang awam, anak-anak, anak kecil, ustadz, kiai, gus, semuanya punya Pak. Tapi bukan di HP-nya yang salah, tapi bagaimana kita menggunakan ini Pak. Naudzubillah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa memanfaatkan media sosial ini. Dunia sudah di genggaman kita Pak. Mau ngeklik apa saja panjenengan sudah. Ya, maka HP kita itu akan menjadi penyebab dosa atau penyebab kita berpahala. Dulu orang mau bermain judi itu harus datang ke tempat Pak. Ke tempat apa namanya, harus beli ya, porkas itu ya. Namanya porkas atau STSB. Harus beli ke mana? Ke logetnya. Masih jauh jalan Pak. Itu dulu kalau kepingin judi. Sekarang sudah tinggal klik. Judi sudah ada di depan mata. Gitu loh. Dulu ya, 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, ya, orang mau lihat hal-hal yang tidak senonoh, ya, harus kemana itu? Kalau ke Surabaya, ya tempat-tempat itu pelacuran itu. Sekarang tinggal klik di HP kita, udah keluar semua. Dan hebatnya lagi Pak, fitnah Dajjal ini, bahwa di akhir zaman kata Rasulullah, orang itu sudah tidak, di fitnah Dajjal itu manusia sudah tidak malu lagi berbuat kemaksiatan. Sudah bukti terserang. Dulu Pak, orang berbuat maksiat itu singitan Pak, sembunyi-sembunyi, malu di kelihatan orang, malu dulu Pak. Sekarang
berbuat maksiat, di syuting, di video, mari di video disebarkan ke halayak ramai. Sudah enggak ragu-ragu lagi. Orang sudah mendemonstrasikan diri bahwa saya ini ahli minum bir. Sudah di-share di grup. Dulu orang minum bir itu malu, Pak. Sekarang sudah enggak ada rasa malu itu. Itu adalah fitnah dajjal terbesar pada hari ini. Naudzubillahi min dzalik. Ini kadang kita kan enggak merasa ini. Bahwa semua kejahatan-kejahatan sudah terbongkar sekarang. Bahkan orang sudah tidak malu lagi menampilkan perbuatan maksiatnya di hadapan halayak ramai. Saya teringat 15 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Di Jember, saya ketika waktu itu dapat amanah di Jember tahun 2010. Peringatan tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, itu diperingati oleh salah satu universitas termuka di Jember. Itu tidak salah waktu itu ya. Menampilkan penampilan ya band ya lagu-lagu lah istilahnya begitulah. Ya meriah memang sambil menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Maka berjalanlah acara itu dengan lancar. Dengan didatangkan oleh bercampurnya antara mahasiswa dengan orang-orang umum. Karena habis acara tentu kan kotor, Pak. Kotor toh. Nah, dibersihkanlah sama tim kebersihan. Apa yang terjadi? Ternyata hampir 40% dari kotoran itu adalah yang diringkes oleh satpamnya, itu adalah kondom. Nah, kalau sudah kondom, sampean simpulkan sendiri, enggak mungkin orang mau sepul-sepulan, enggak kondom enggak dikai ke pasti paling dikai balon, kayak sepul-sepul, enggak mungkin toh. Segoblok-gobloknya orang kalau sudah merek itu sudah bisa ditebak apa yang terjadi di malam itu. Kampus, Pak. Kampus adalah tempat candra di muka bagaimana anak-anak generasi kita itu dididik di situ. Itu salah satu contoh, bukan contoh-contoh, coba contoh-contoh yang lain. Di tahun baru mesti pemesanan hotel mesti akan membengkak. Iya, bukan hotelnya yang salah, tapi hal-hal yang di luar itu sudah kita tidak bisa menghindar itu. Maka sekali lagi, ayo, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa mendidik anak kita, ya putri-putri kita didik, Pak. Sekali lagi, itu tanggung jawab kita, mendidik keluarga kita. Hati-hati, tipu daya iblis, tipu daya dajjal itu sudah ada di sekitar kita. Enggak usah nunggu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Enggak usah nunggu dajjal itu adalah seorang yang besar, yang bermata satu. Enggak usah nunggu itu kesuwen. Sekarang sudah waktunya fitnah dajjal itu memang sudah datang di antara kita. Membuat kebisingan, biasanya begitu, Pak. Anak-anak muda kita, anak-anak kita mungkin ya 3 hari sebelumnya, siang-siangnya itu sudah mengganti knalpotnya dengan knalpot brong sepeda motornya. Untuk apa? Nanti dibuat tahun baru, dibawa ada ke alun-alun, dibawa ada ke jalan raya, grong 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 grong. Seakan-akan itu menandakan dia hebat, dia jantan. Di depannya orang grong grong grong. Apakah dia tidak berpikir ketika sudah membunyikan sepeda motor dengan suara-suara kayak begitu, ada orang yang terganggu, di sampingnya ada orang yang terganggu, mungkin ada tetangganya yang lagi sakit gigi, mungkin ada anaknya yang juga nggak bisa tidur, hanya gara-gara dari sepeda motor kita dan tidak pengetahuan kita lakukan itu. Apakah hendak dosa itu, Pak? Dosa, Pak. Jadi anak-anak kita yang mungkin sudah pinter naik sepeda, suruh hati-hati. Edukasi mulai sekarang. Kita mungkin bisa ngerem di rumah, tapi kalau sudah ketemu di luar, ketemu dengan teman-temannya, bahwa tradisi-tradisi kebiasaan itu kadang bukan bersumber yang membanyak faktornya itu bukan hanya dari rumah, bisa jadi dari lingkungan. Hati-hati yang punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang kira-kira kok pamit dengan panjenengan untuk ikut balapan atau apa terserah, lebih baik dilarang saja. Antisipasi, mudah-mudahan panjenengan kita bisa mengedukasi anak-anak kita.
Ada juga yang kadang mengabaikan tanggung jawab kita sebagai keluarga. Ada yang peringati tahun baru itu pergi mancing, Pak. Ya bukan mancingnya loh, Pak. Mancing sambil nunggu tahun baru. Mancingnya tidak masalah, tapi ketika meninggalkan keluarga itu loh, itu kan tidak bisa dosa itu loh, Pak. Kalau mancingnya monggo kan sudah kesenangan toh, kesenangan. Tapi hal-hal semacam itu kan jangan sampai mengorbankan keluarga. Ini penyimpangan sosial yang sering terjadi, dan itu kadang di tahun baru terjadi semua. Ada juga kita kadang mengadaptasi tradisi barat. Nah, tiup trompet, bakar kembang api, dan pakai topi-topi itu adalah tradisi orang-orang barat, tradisi orang-orang kafir, dan itu tujuannya sekali lagi ayo kita hormati mereka. Kalau memang mereka itu punya kebiasaan dan tradisi itu, hormati. Tapi menghormati bukan berarti kita ikut. Minimal kita nggak usah mengganggu kalau memang mereka punya tradisi itu. Jadi yang namanya menghormati itu membiarkan mereka, ya sudah. Kayak seperti ini, Pak. Ntar lagi kan hari Natal ini. Nah, kita hormati mereka yang merayakan tradisi Natal, tapi kita nggak usah ikut-ikutan. Ya semaksimal mungkin kita tidak usah menggunakan ucapan. Seakan-akan kita ini kan kadang seakan-akan egonya ego sendiri. Seakan-akan kalau kita tidak mengucapkan hari Natal terhadap saudara kita, seakan-akan kita tidak toleran. Tidak begitu, toleransi itu sudah ada batasnya. Lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyerupai tradisinya orang-orang itu, maka kalian termasuk di antara golongan mereka. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ayo, saya kepingin hindari kalau bisa, enggak usah lah masjid, enggak usah bakar-bakar beli kembang api, enggak usah nggih. Ngoten ya? Enggak usah. Cukup kalau memang harus memperingati tahun baru Hijriah, tahun baru nanti, kalau mau ya sudah di sini istighosah kayak doa akhir tahun sama awal tahun. Ya seperti yang kita lakukan ketika menyambut tahun baru Hijriah itu bisa dibaca juga, Bapak Ibu sekalian, bisa dibaca. Kenapa? Itu adalah kearifan, kebijakan dari ulama-ulama kita terdahulu. Mengapa tercipta doa awal tahun sama akhir tahun sama awal tahun? Mungkin daripada generasi-generasi ini ikut-ikutan perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan akidah kita, lebih baik dikumpulkan aja di masjid, diciptakan doa yang sering kita sebut dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Itu bagus, Pak. Hanya ada sebagian dari kita, ya ini saudara kita, itu gak ada tradisi kayak itu, bid'ah. Didik bid'ah kok susah saya gitu loh. Berdoa gitu loh maksud saya. Apa salahnya berdoa? Kita nggak memperingati. Itu dia berdoa mengantisipasi biar anak-anak generasi kita ini nggak ikut-ikutan keluar, gitu loh. Ya kita istighosah, sholat tasbih monggo silakan. Kalau memang harus daripada anak-anak itu diajak hal-hal yang tidak dihindari. Maka bagaimana untuk menghindari penyimpangan tersebut? Ayo kita kembali lagi memperdalam dan memahami agama-agama kita, hukum-hukum kita. Kenapa? Karena kalau sudah berkenan dengan akidah itu sudah di luar konteks halal haram, Pak. Tapi kalau sudah berkenan dengan akidah itu bisa mendangkalkan akidah kita. Kalau sudah dangkal akidah kita, itu sudah bisa keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Dan merayakan tahun baru itu dengan sopan, proporsional, bahkan kalau bisa yang mengandung nilai-nilai edukasi terhadap anak kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita itu. Ya, minimal anak itu paham esensi dari tahun baru itu. Ya kalau memang tidak, sekalian di rumah saja tidur, seakan-akan nggak terjadi apa-apa, itu lebih baik, Pak. Lebih baik. Nggak ada esensinya juga kan?
memperingati dan merayakan hal-hal semacam itu, mengutamakan kegiatan yang positif yang bermanfaat, ya, dan menghormati tradisi-tradisi yang sudah terjadi di lingkungan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini mohon sekali lagi, ayo sebagai benteng terhadap kita dan terhadap anak-anak kita, tanamkan mulai sekarang bahwa tradisi memperingati tahun baru itu yang ada di TV-TV itu adalah bukan tradisi kita, dan itu adalah sangat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Bagaimana cara nanti kalau kepengen, ayo kita peringati dengan cara-cara positif. Yang pertama, tentu kita mengucapkan syukur terhadap nikmat Allah. Boleh Pak? Kenapa? 2024 tentu banyak capaian-capaian yang mungkin kita dapatkan, atau mungkin banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah selama tahun 2024. Sebagai seorang hamba yang sudah banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah, monggo silakan memperbanyak syukur, mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diterima selama tahun 2024. Itu caranya. Ya, cara yang positif, memperbanyak syukur. Yang kedua, muhasabah, Pak. Membuat refleksi. Sekali lagi, merefleksikan kesalahan dan kebaikan selama ini yang tadi sudah kami sampaikan. Di akhir tahun ini kesempatan kita untuk refleksi lagi, menimbang-nimbang lagi. Selama 2024, apakah banyak dosa yang kita berbuat? Apa pahala yang kita berbuat? Apa banyak kesalahan yang kita berbuat atau kesalehan yang kita berbuat? Ayo kita refleksi lagi di akhir tahun ini. Kita timbang-timbang, Pak. Kenapa? Sekali lagi, bertambahnya bergantinya tahun baru berarti berkurangnya umur kita. Kok bisa orang yang jatah umurnya dikurangi, orang yang jatahnya umurnya bertambah, jatah umurnya berkurang, berarti dia mendekati mati, kok dia hore-hore. Seakan-akan kalau sudah dia kan mendekati mati tuh Pak. Hore, saya sudah mendekati mati, kan seakan-akan gembira dengan itu. Kan begitu. Jadi orang yang sudah bertambah dan berkurang jatah umurnya itu berarti sudah mendekati mati. Seharusnya harus bertambah bijak cara mensyukurinya. Ini seperti yang kajian kami waktu bagaimana kita menyikapi ketika umur sudah melewati 40 tahun. Membuat resolusi boleh Pak. Resolusi istilahnya biar nggak ketinggalan. Menetapkan tujuan. Jadi saat 2025, kalau kemarin saya jemaah sholat berjamaahnya masih sering di rumah, saya kepengin tiap 5 waktu, boleh resolusinya tentu harus lebih baik, dan itu bermanfaat minimal untuk kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan untuk agama kita. Boleh resolusi itu. Tahun 2025 seharusnya lebih baik dari tahun 2024, dari segi ini. Boleh, tidak apa-apa, itu rencana. Ikhtiar kita, tentu ikhtiar yang kita susun itu tidak boleh menyalahi dari ajaran agama kita. Atau nanti ini ketepatan hari Selasa ya, malam Rabu ya. Insyaallah. Ayo kita habiskan waktu untuk keluarga. Sudah. Kalau memang enggak penting-penting amat, sudah. Enggak usah keluar. Kita habiskan bersama keluarga di rumah. Ya, melakukan kegiatan sosial ya, seperti sedekah atau membantu orang lain, monggo silakan, tidak apa-apa. Peringatan tahun baru adalah peringatan untuk memberikan santunan kepada orang fakir miskin. Boleh Pak, semacam itu. Kita berkunjung ke panti asuhan kemana? Boleh. Kita ikut mengundang orang-orang fakir miskin atau di sini istighosah sambil bersedekah. Boleh. Itu lebih bermanfaat. Jadi tolong sekali lagi jangan dia isai belum kan ya. Jadi hal-hal yang tadi sekali lagi ada 5 itu, ayo kita lakukan. Saya ulangi lagi, mengucapkan rasa syukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah, membuat refleksi atau muhasabah di akhir tahun, tentu memperbanyak berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan
kesehatan lahir batin, menguatkan kita bukan hanya untuk bekerja, biar kuat kita untuk beribadah kepada Allah. Kan begitu. Ini boleh, apakah Pak warga ini boleh? Mudah-mudahan 2005 mudah-mudahan saya sehat biar bisa garap bangunan banyak. Ya boleh, tapi lebih kepada mudah-mudahan saya dikuatkan oleh Allah sehingga bisa lebih kuat beribadah. Itu lebih baik. Membuat resolusi boleh silakan, tapi resolusi yang baik. Menghabiskan waktu bersama keluarga lebih baik di situ Pak daripada kita hura-hura. Di musola ada yang tanya, bagaimana kalau kita malam tahun baru bakar-bakar? Ya kalau bakar ikan nggak apa-apa, yang penting jangan bakar istrinya. Gitu loh ya. Bakar-bakar ikan nggak apa-apa, tapi tolong diperhatikan jangan sampai nanti hanya gara-gara bakar-bakar ikan subuhnya kelewatan. Nanti kalau sudah hampir bakar-bakar ikannya bisa diantar ke rumah kan gitu kan, nggak apa-apa. Jadi tidak, sekali lagi jangan mengikuti tradisi-tradisi orang kafir. Sekali lagi, gak usah ikut-ikutan niup-niup trompet. Tidak menggunakan simbol-simbol orang kafir tadi Pak. Di antaranya apa? Seperti topi tahun baru atau dekorasi-dekorasi yang tidak sesuai. Tidak menghamburkan uang, menghindari pengeluaran yang berlebihan, tidak melalaikan ibadah. Atau kegiatan alternatif mungkin bisa mengadakan majelis ilmu. Monggo silakan adakan kajian, mengadakan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Atau zikir-zikir. Mudah-mudahan ya sekali lagi bahwa kalau berbicara akidah memang pelajaran tauhid dan akidah memang seakan-akan titik-titik dilarang sedikit-titik. Memang begitu kadang Pak. Berat Pak akidah. Kalau panjenengan bahas fikih enak. Ya ini makruh, ini mubah, enak, ada pilihannya. Kalau akidah Pak, ini hati-hati karena itu bisa menyebabkan kita keluar dari Islam. Semoga di tahun 2024 ini Allah sudah memberikan nikmat buat kita. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita terima ini betul-betul nikmat yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap tahun 2025 diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah, bisa tambah baik, bisa tambah bagus ibadahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaikum minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.